Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Dwi Utari dengan NIM 201240817. Saya dari lokal PAI 3H. Di sini saya ingin mengerjakan tugas bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Dosen Ridwan MPDI. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Masalah-masalah yang timbul pada perkembangan masa remaja. Peralihan menuju dewasa. Yang pertama adalah masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan. Perubahan signifikannya ialah pada saat ini terjadi perubahan yang bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, emosional, maupun psikososial. Risiko perilaku menyimpang, yaitu ketidaksiapan remaja dalam menghadapi perubahan ini berisiko menimbulkan berbagai perilaku menyimpang. Contohnya, seperti termasuk kenakalan remaja yaitu penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang seperti kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi. Nah, pentingnya edukasi, oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan informasi khususnya tentang kesehatan reproduksi untuk mendukung remaja berperilaku sehat dan bertanggung jawab. Definisi dan batasan usia remaja. Yang pertama ialah definisi etimologis. Istilah remaja atau adolescens berasal dari bahasa Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, definisi transisi remaja ialah remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa, di mana terjadi perkembangan semua aspek fungsi-fungsi. Batasan usianya ialah batasan usia remaja yang umum digunakan para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Mons, Knors, dan Haditono membaginya menjadi pra-remaja, yaitu 10-12 tahun, remaja awal 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun, dan remaja akhir yaitu 18-21 tahun. Selanjutnya ialah karakteristik perkembangan remaja. Yang pertama ada transisi biologis, yaitu perubahan fisik, ditandai dengan masa pubertas, yaitu meninggikan tinggi badan dan berat badan serta kematangan seksual. Pada wanita ditandai dengan menstruasi pertama dan pertumbuhan payudara. Pada pria ditandai dengan ejakulasi, yaitu mimpi basah pertama, pembesaran testis, dan perubahan suara. Yang kedua ialah transisi kognitif, yaitu perubahan cara berpikir remaja mulai memasuki tahap operasional formal di mana pemikiran lebih menjadi abstrak, idealistis, dan logis. Mereka dapat menyelesaikan persamaan aljabar abstrak, memikirkan karakteristik ideal dari diri sendiri dan dunia, serta mulai berpikir sistematis seperti ilmuwan. Selanjutnya ialah fase pertumbuhan remaja. Yang pertama itu masa prapubertas, yaitu 12-13 tahun. Nah, masa peralihan dengan peningkatan hormon seksual dan perkembangan intelektual yang pesat membuat remaja cenderung suka mengkritik dan mencari hero atau pujaan yang ditiru. Yang kedua ialah masa pubertas, yaitu dari umur 14-16 tahun. Perkembangan fisik sangat menonjol, emosi menjadi labil akibat hormon, dan keinginan seksual mulai kuat muncul. Masa ini kritis untuk pengenalan diri atau gender. Yang ketiga ialah masa akhir pubertas, yaitu 17-18 tahun. Kematangan fisik dan seksualitas umumnya sudah tercapai sepenuhnya, meskipun kematangan psikologis belum. Yang keempat ialah periode remaja adolescence, yaitu dari umur 19-21 tahun. Remaja sudah mencapai kematangan yang lebih sempurna, mulai memperjuangkan idealisme yang abstrak dan arah kehidupannya, yaitu cita-cita, bakat, minat mulai terlihat jelas. Yang kelima ialah remaja dan permasalahannya. Mengapa remaja sulit mengatasi masalah?
yaitu karena kurang pengalaman, karena masalah mereka saat kanak-kanak selalu diatasi oleh orang dewasa, yaitu orang tua. Nah, merasa mandiri dan memiliki gengsi sehingga menolak bantuan dari orang dewasa. Selanjutnya ialah masalah utama remaja saat ini, yaitu kebutuhan akan figur teladan, lebih mudah terkesan oleh teladan orang tua daripada sekedar nasihat. Sikap apatis, yaitu kecenderungan menolak dan tidak mau melibatkan diri dalam masyarakat. Kecemasan dan kurangnya harga diri. Nah, sering diatasi melalui pelarian seperti minuman keras atau obat penenang. Pemujaan akan pengalaman, yaitu tindakan negatif sering berawal dari coba-coba seperti penggunaan minuman keras dan obat-obatan. Solusi permasalahan remaja yang pertama itu kebutuhan akan figur teladan, yaitu orang tua harus menjadi figur keteladanan dengan menunjukkan kebiasaan dan perilaku yang baik. Sebagai pendidik, etika dan moral pertama di lingkungan keluarga. Sikap apatis ialah dorong diri untuk bergaul, melakukan hal-hal yang pernah disukai dan aktif di kelas, terapi, seni, atau musik. Yang ketiga ialah kecemasan atau kurangnya harga diri. Nah, fokuskan pikiran pada aktivitas yang dijalani, hindari kafein dan alkohol, sediakan waktu untuk diri sendiri, misalnya meditasi atau jalan santai, serta makan teratur dan minum cukup air. Yang keempat ialah pemujaan akan pengalaman. Tanamkan nilai-nilai agama untuk memperkuat benteng diri. Gunakan waktu dengan kegiatan yang positif, dan yang terpenting, jadilah diri sendiri dan jangan mudah terpengaruh ajakan negatif. Kesimpulannya ialah masa remaja sering dianggap masa yang paling rawan. Padahal bagi remaja, masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Peran pentingnya yaitu semua pihak untuk memastikan remaja tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Peran serta orang tua itu sangat penting. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.